Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marco Levar Antonius dari 10 TJKT1. Kali ini saya akan menjelaskan presentasi praktikum bab 1 tentang ekosistem, yaitu tentang penanaman tomat dan cabai. Bagian pendahuluan, di bagian latar belakang, cabai merupakan salah satu jenis sayuran yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Cabai mengandung berbagai macam senyawa yang berguna bagi kesehatan manusia. Di Asia Tenggara, cabai sangat populer digunakan sebagai penguat rasa makanan. Sedangkan tomat merupakan salah satu jenis buah-buahan yang pertama kali ditemukan di Amerika Selatan. Tanaman ini masih berkerabat dengan terung, kentang, dan paprika. Sebenarnya tomat memiliki sifat yang beracun karena mengandung lycoperdicin. Namun racun ini akan hilang bila buah tomat telah matang atau tua. Dengan berlangsungnya pandemi COVID-19 ditambah permintaan pasar yang besar, membuat harga bahan pangan naik secara signifikan, tidak terkecuali cabai dan tomat. Dilansir dari infopangan.jakarta.go.id, pada kurun waktu November 2021 sampai Februari 2022, harga tomat mengalami kenaikan harga sebesar 6.487 per kilo. Sedangkan cabai mengalami kenaikan harga yang sangat drastis sebesar 52.731 ribu per kilo pada kurun waktu November 2021 sampai Januari 2022. Hal inilah yang membuat saya berinisiatif untuk menguji coba menanam tanaman cabai dan tomat sendiri di rumah. Kalau bisa dilihat di sini, ini infonya dari infopangan.jakarta.go.id. Di sini kenaikan harga cabai rawit merah itu sangat tinggi ya, seperti yang dikatakan sebelumnya. Kalau cabai itu naik harganya sekitar 52 ribuan, dan bisa dilihat di sini grafiknya ini lumayan drastis gitu ya. Begitu juga dengan tomat, namun tomat kenaikannya tadi sekitar 5-6 ribu. Tapi di sini grafiknya juga lumayan ya, menunjukkan kenaikan harga dari tomat. Tujuan dari pengujian ini adalah mengetahui cara menanam cabai dan tomat di dalam pot. Lalu yang kedua, mengetahui efektivitas dari menanam cabai dan tomat sendiri jika dibandingkan dengan membeli langsung dari pasar. Mengetahui kelebihan dan kekurangan menanam cabai dan tomat sendiri di dalam pot. Mengetahui kendala dan resiko yang dihadapi dalam menanam cabai dan tomat di dalam pot. Sedangkan manfaat yang kita peroleh dengan melakukan pengujian seperti ini adalah kita dapat mengetahui lebih lanjut cara menanam cabai dan tomat yang benar di dalam pot, alat dan bahan yang dibutuhkan beserta rincian harganya, dan juga ragam olahan yang dapat digunakan melalui cabai dan tomat. Kalau kita lihat di sini dalam pengujian ini, alat dan bahan yang dipakai dalam pengujian ini sangatlah sederhana. Di sini ada pot karena kita menanam cabai dan tomat, jadi kita butuh 2. Di sini harganya sekitar 3.000 sampai 10.000 tergantung ukuran potnya. Lalu ada tanah, kita beli 1 kilo saja, ya 1 kilogram. Harganya di sini 5.000 sampai 10.000 kalau dilihat di toko online. Mungkin tergantung kualitas tanahnya dan juga penjualnya. Lalu bibit cabai dan tomat masing-masing 1 kotak ya, karena di toko online saya menemukannya seperti itu. Kalau di total bibit cabai dan tomat itu bisa mengeluarkan uang sebesar 35.000. Nah, tapi karena saya menggunakan alat dan bahan yang sudah ada, maka saya tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Jadi untuk potnya sudah ada di dalam rumah ya, tidak terpakai. Lalu tanah secukupnya itu ada di depan rumah gitu ya, ada rumah kosong, ada tanahnya dan saya ambil dari situ. Lalu ada bibit cabai dan tomat, ini cari yang busuk dari pedagang di pasar gitu ya. Dan ini gratis gitu ya, karena ya kita ngambil yang busuknya aja. Nah, kalau kita lihat langkah-langkah penanamannya, ini pun tidak sulit ya. Yang pertama adalah siapkan alat dan bahan.
lalu masukkan tanah ke dalam pot sampai menyisakan sedikit ruang pada permukaan. Buat lubang pada tanah, lalu masukkan bibit cabai dan kubur kembali. Siram pot yang sudah berisi tanah dan bibit dengan air secukupnya. Lalu untuk langkah menanam tomat, itu sama saja, tinggal diulangi gitu ya, tapi bibitnya menggunakan bibit tomat. Nah, setelah kita menanam bibit cabai dan tomat, tentu saja kita harus merawatnya ya. Jadi di sini perawatannya sangat sederhana, tidak perlu yang rumit. Di sini kita hanya perlu menyiram tanamannya setiap hari. Disarankan 2 kali sehari, pada pagi dan sore hari, dengan air secukupnya. Karena ya kalau kurang juga nggak bagus, dan kalau kebanyakan mungkin bisa membuat tanamannya layu gitu ya, karena biasanya kasusnya seperti itu ya kalau untuk tomat dan cabai gitu ya. Kalau kebanyakan air dia pasti layu. Lalu ini yang kedua opsional, tidak harus. Ini mungkin untuk mempercepat pertumbuhannya saja. Di sini meletakkan cacing di dalam tanah atau menyiram tanaman dengan air yang sudah dicampur dengan vitamin khusus tanaman. Lalu di sini setelah saya melakukan pengujian ini, sekarang sudah ada di minggu ketiga. Jadi setelah 3 minggu, perkembangan yang saya dapat itu sangat lambat. Terlebih lagi kalau untuk tanaman cabainya, itu perkembangannya sangat lambat gitu ya. Kalau dilihat di sini dari tabelnya, yang cabai itu baru tumbuh sekitar berapa nih? Dari 27, 28, 29, 30, 29, 30, 31, 1 dan 2. Berarti sekitar seminggu ya, sekitar seminggu. Di sini kita bisa lihat setelah seminggu setelah penanaman, cabainya baru tumbuh, dan itu pun masih kecil ya, masih 0,2 cm kalau di tabel ini. Sedangkan tomatnya sendiri sudah mencapai 2,5 cm. Jadi ya perkembangannya terlihat lambat, apalagi yang cabai gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini grafiknya, kita bisa lihat di sini yang ungu adalah tomat dan yang orange itu adalah cabai gitu ya. Di sini kita bisa lihat kalau yang tomat itu perkembangannya terlihat ya mungkin sebentar ini masih terbilang lambat, tapi kalau mengingat kita tidak pakai cara perawatan yang kedua yang opsional, kita cuma menyiram setiap hari saja, itu perkembangannya bisa lumayan gitu ya. Dari awal menanam sekarang sudah tingginya sudah mencapai 7,5 cm ya, tadi 7,6 kalau nggak salah di tabelnya. Lalu untuk cabainya di sini, dia memang terlihat agak lambat gitu ya, tapi pas tadi saya mencoba mengukurnya itu sudah berada di 5 sentian. Jadi ya mungkin emang agak lambat di awal gitu ya. Nah, kalau bisa dilihat di sini, ini merupakan foto pertama di tanggal 27 Januari 2022. Di sini kita bisa lihat memang ini saya dibantu orang tua, jadi caranya katanya seperti ini gitu ya. Tinggal ditaruh saja di atas permukaan tanah, dan ya di sini kita bisa lihat kalau cara ini benar-benar efektif. Namun kalau kita lihat di foto yang tanggal 4 Februari, ini dia masih dia kebanyakan gitu ya, dia tumbuhnya barengan. Dan kalau kita tahu kalau tomat itu sebenarnya nggak boleh barengan, nggak boleh berdempetan. Jadi saya pindahin ke tempat yang lebih gede, dan itu pindahnya agak susah gitu ya, karena ternyata dari sebanyak ini yang selamat tuh cuma 2 gitu ya. Tapi ya itu juga yang lumayan bagus lah gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini cabainya emang kelihatan tidak bertumbuh, tapi ini kalau kita lihat di sini ada tunas 1 gitu ya. Dan di tanggal 10 Februari ya,
Ini kita bisa lihat ini diukur dengan penggaris, dan ya untuk tanaman tomatnya tidak serame seperti yang tanggal 4 ya. Udah sepi karena ya susah banget pindahinnya. Jadi kebanyakan yang mati gitu ya. Nah, jadi mungkin sekian dari presentasi saya gitu ya, karena nggak ada lagi yang mau diomongin gitu ya. Sepertinya sudah semua. Jadi atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.